Nggih, monggo Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi Soekardi. Kemudian yang sangat kami hormati para guru kita, para pinesepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ya, yang sangat kami muliakan. Kemudian yang sangat eh, saya hormati juga pengurus, ya, pengajian melalui Zoom online Asyifa rahimakumullah. Kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu donatur, ya, yang masih tetap istiqomah mendarma baktikan sebagian daripada rizki yang telah dianugerahkan Allah. Mudah-mudahan benar-benar Allah memberikan anugerah rizki yang barokah, halalan thayyiban, yang dimudahkan Allah. Kemudian juga ini mendapatkan anugerah dari Allah, ridhonya nanti ketika sedekah jariah kita ini nanti akan kita bawa menghadap Allah. Kemudian yang sangat berbahagia, ya, yang sangat berbahagia, yang tetap istiqomah, yang tetap terus ikut, ya, kajian ba'da subuh Zoom online Asyifa rahimakumullah, yakni bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Semoga ilmu yang didapat dari guru-guru kita menjadi ilmu-ilmu yang berhikmah, ilmu-ilmu yang berfaedah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, yang bisa meluaskan daripada pandangan hidup kita sebagai seorang muslim. Akhirnya targetnya adalah iman dan takwa kita ini semakin meningkat kualitasnya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya kita sekarang sudah berada di bulan Ruwah, ya. Kalau orang Jawa itu kan Ruwah, gitu. Ini namanya bulannya adalah bulan Sya'ban, ya. Nah, setelah Rejab, kemudian Ruwah, itu. Nah, kemudian ini Ruwah ini, ya. Baru setelah Ruwah ini atau Sya'ban ini baru ada bulan namanya Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan umur kita ini bisa sampai untuk menyambut bulan suci Ramadan Al-Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang lalu, yaitu tanggal 1 bulan Februari lalu, itu saya telah menyampaikan tema tentang detik-detik, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya. Nah, itu yang kemarin, ya. Kemudian Bapak Ibu sekarang yang mau kita teliti lagi, yang mau kita telusuri maksudnya, yang mau kita saksikan adalah peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah itu wafat. Nah, ini. Jadi rupanya ada peristiwa-peristiwa yang cukup, ya, bisa kita telusuri, ya, sebagai ini percontohan kita. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pagi hari ini itu benar-benar bisa memberikan kepada kita luasnya ilmu pengetahuan kita, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
para ulama sejarah menceritakan bahwa Rasulullah mengalami sakit yang cukup parah selama beberapa hari. Ya, padahal Rasulullah itu adalah salah satu di antara hamba Allah yang jarang sakit. Tidak. Jarang sakit, Bapak Ibu. Jadi badannya sehat Rasulullah itu. Ya, setelah Rasulullah ziarah ke makam Baqi yang ada di Madinah, kemudian Rasulullah ini rupanya menyampaikan kepada istrinya Aisyah itu, kepala saya pening Aisyah. Gitu. Lah, sejak dari situlah itu Rasulullah, Bapak Ibu, tertimpa sakit. Lah, sakit ini salah satu di antara yang disampaikan oleh Rasulullah itu karena sebab Rasulullah pernah mengkonsumsi itu paha daging kambing ya yang dibubui racun oleh seorang wanita Yahudi pada waktu itu. Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah efek daripada racun yang dulu sudah pernah saya konsumsi. Nonton Bapak Ibu. Lalu kenapa? Ya, kenapa wanita ini lalu kemudian meracun Rasulullah ini? Karena rupanya ada rasa dendam. Ya, ayah ibunya itu mati pada waktu perang Khaybar itu. Suaminya juga mati dan banyak saudaranya sudah tewas itu. Maksudnya itu mati ya di medan pertempuran itu. Ini saya katakan mati, Bapak Ibu. Masalahnya itu kalau orang kafir itu namanya mati. Tapi kalau orang muslim itu biasanya istilahnya itu sedo atau wafat gitu ya. Kalau permisi agak kasar sedikit, kalau penjahatnya sedo itu kan gak patek pantes gitu. Penjahatnya sedo, gak patek pantes ya. Ya. Ya penjahatnya itu kan apa? Ya mati, itu tewas gitu. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sakitnya itu menurut ulama sejarah itu hanya 13 atau 14 hari saja. Dan Rasulullah itu tertimpa panas gitu. Ini kalau kita sedikit merenung, ya rada aneh juga karena Rasulullah itu sehat Bapak Ibu. Lalu kemudian gara-gara sakit ini, ya tertimpa panas ini, panas yang sangat parah ya Bu. Panasnya itu panas yang sangat gitu, sangat berat gitu panasnya. Ya, hanya memerlukan waktu 13 sampai 14 hari dan beliau tetap menjadi imam sholat jamaah Bapak Ibu. Ya, untuk mengimami para sahabat dan kaum muslimin pada waktu di masjid itu selama 11 hari. Begitu yang saya baca di Rahiqil Maktum. Ya. Sedangkan sisanya itu ya hari yang ke-12, hari yang ke-13, hari yang ke-14 itu Rasulullah rupanya sudah tidak bisa lagi ya untuk menjadi imam sholat jamaah ini Bapak Ibu. Ya, dan Rasulullah rupanya membuka tabir jendelanya dari rumah itu melihat ya. Rasulullah itu rupanya menginstruksikan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan menjadi imam sholat gitu. Dan pada saat itu di penghujung akhir Rasulullah itu masih bisa jamaah ya. Yang jadi imam itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Dan Rasulullah rupanya ada di sampingnya. Bapak Ibu, ya, sehingga dengan sakit yang dalam masa itu berujung kepada kewafatannya. Ya, sebelum beliau menghadap ke pangkuan Allah yang maha tinggi itu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kejadian ini, jadi peristiwa ini atau kejadian ini, posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di rumah istrinya Aisyah. Karena di mana semua istri-istri beliau itu sudah menyepakatinya, yang sebenarnya Rasulullah masih berkeinginan untuk pindah-pindah rumah gitu. Rumah istri yang satu gitu. Itu menunjukkan betapa seorang nabi itu menjadi percontohan keadilan ya Bu untuk membagi waktunya ada di beberapa istrinya itu gitu. Nah pada saat itu rupanya istri-istri beliau itu sudah
menyepakati gitu. Beliau ada di rumahnya Aisyah gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ketika wafat itu posisi kepalanya itu menurut ulama sejarah itu berada di pangkuan istrinya Aisyah ini. Nah, ini sepakat ulama. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam itu diceritakan tidak lama menjelang wafatnya, ya, ketika Rasulullah itu tertimpa demam yang sangat tinggi ini, beliau itu masih sempat keluar, Bapak Ibu, dari kediaman Aisyah istrinya ini untuk menemui kaum muslimin. Lalu berangkatlah beliau menuju ke masjid, dipapah oleh Ibnu Abbas, ya, dan pada saat itu, ya, kemudian juga dipapah oleh pembantunya pada saat itu. Bapak Ibu, Ibnu Ishaq, ya, Ibnu Ishaq ini ulama hadis itu berkata dari Imam Az-Zuhri yang menuturkan dari seorang sahabat namanya Ayub bin Yasar telah mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya itu dengan memakai ikat kepala. Nah, jadi kepalanya itu kan pusing. Lah, orang-orang dulu itu biasanya kalau kepalanya pusing itu Bapak Ibu diikat itu oleh kain gitu, kepalanya itu. Dan ini diceritakan oleh sahabat namanya Ayub bin Yasar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu duduk Rasulullah itu di atas mimbar. Setelah memuja dan memuji Allah, ya, Subhanahu wa taala, beliau itu bersabda. Ini ada bersabda Bapak Ibu. Yang masih sempat itu ya, keluar itu, naik duduk di atas mimbarnya itu. Inna Allah khayyara abdan bainad dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Itu kan ya. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seseorang hambanya, kata Rasulullah, untuk memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar apa yang dikatakan Rasulullah ini, ada salah satu seorang sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu tersentuh Bapak itu hati nuraninya. Hingga tidak kuasa membendung air matanya. Abu Bakar As-Siddiq menangis Bapak Ibu terseduh-seduh. Sambil mengatakan, wahai Rasulullah, kami siap menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Subhanallah. Ngoten Abu Bakar Bapak Ibu. Menebus Bapak Ibu dengan ayah dan ibunya. Rupanya Abu Bakar sangat memahami bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Rasulullah ini adalah diri beliau sendiri. Dengan menyaksikan tangis Abu Bakar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi Bapak Ibu, ya Abu Bakar, la tabki, inna amannan nas, inna amanan nas, inna amannan nasi alaya fi suhbatihi wa malihi. Abu Bakrin walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Aba Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa babun Abi Bakrin. Al-Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu masih duduk ya Bu, Bapak Ibu di atas mimbarnya itu, lalu kemudian Rasulullah tadi bersabda begitu, nggih. Lalu kemudian Abu Bakar ini mendengar, lalu menangis Bapak Ibu terseduh-seduh Abu Bakar ini. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya, orang yang paling baik kepadaku dengan pertemanannya adalah engkau Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, Masya Allah, Al-Khalil Bapak Ibu ya.
maksudnya teman yang paling akrab, maka tentu saya telah menjadikan engkau Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun yang ada di antara kami adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Sesungguhnya semua pintu masjid telah tertutup kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dikisahkan, ya, detik-detik Rasulullah Muhammad SAW akan wafat. Di dekat tangan beliau saat itu ada bejana berisi air. Jadi ada bejana berisi air, Bapak Ibu. Beliau mencelupkan kedua tangannya itu ke dalam air yang ada di bejana itu. Lalu mengusapkan ke wajahnya. Seraya mengucapkan, La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakaratin. Allahumma inni ala sakaratil maut. Rasulullah rupanya mengucapkan kata ini. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratil maut ini. Subhanallah. Begitu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aisyah atau istrinya saat itu juga mendengar Bapak Ibu Rasulullah berdoa sambil bersandar ada di pangkuannya. Jadi Rasulullah ini Bapak Ibu bersandar ada di pangkuan Siti Aisyah pada saat itu. Lalu kemudian Aisyah itu mendengar Rasulullah itu berdoa. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Saya ulang. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Karuniakanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Dan angkatlah aku ke ar-rafiqul a'la. Rafiqul a'la itu maksudnya diangkat Allah ke dalam surga bersama orang-orang yang terbaik. Itu rafiq itu artinya kan teman-teman atau orang-orang yang terbaik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengucapkan doa itu. Padahal beliau adalah seorang Rasul yang telah mendapatkan jaminan masuk surga. Bagaimana dengan kita? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan Bapak Ibu, kita nanti ketika kita ini sudah di penghujung, detik-detik kita mau dipundhut oleh Allah ruh kita, maka mudah-mudahan Allah menganugerahkan lisan kita ini basah mengucapkan kalimat ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian syukur alhamdulillah kalau Bapak Ibu itu bisa berdoa ini tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, karuniakanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Dan angkatlah aku ke ar-rafiqul a'la tadi Bapak Ibu. Rasulullah mengucapkan doa-doa itu. Padahal beliau adalah seorang Rasul Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan. Ya. Bapak Ibu ketika berada di atas pangkuan Aisyah. Rasulullah berulang-ulang pingsan. Jadi tidak sadarkan diri. Kemudian siuman lagi. Tidak sadar lagi. Siuman lagi Bapak Ibu. Saat itu Rasulullah mengangkat kepalanya. Sambil memandang ke atas, lalu mengangkat kedua tangan beliau yang mulia, seraya terus memanjatkan doa, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, Masya Allah. Bapak Ibu, kemudian beliau terus memanjatkan doa ini, sampai di penghujung ruh beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itulah yang terakhir kalinya diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disusul dengan tangan beliau yang melemah pada saat itu Bapak Ibu. Tangannya tadi kan diangkat, lalu kemudian berangsur-angsur itu melemah. Di saat inilah Sayyidah Aisyah istrinya mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, rupanya ia tidak kuasa membendung air matanya Bapak Ibu. Beliau telah berpulang kepada kekasihnya yang maha tinggi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidah Aisyah inilah salah seorang istrinya yang menyaksikan detik-detik di saat yang sangat menyedihkan ini terjadi. Saat di mana ketika roh Rasulullah Muhammad SAW yang mulia ini ya dipundhut oleh Allah, dipundhut melalui malaikat Israel atas izin Allah. Aisyah mengatakan, saat itu saya mencium bau aroma yang paling harum yang pernah saya rasakan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama sejarah mencatat bahwa Rasulullah wafat itu pada hari Senin. Harinya Senin, Bapak Ibu. Waktu duha. Jadi waktunya itu matahari sudah terasa panas. Jadi terik mataharinya sudah terasa panas. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ini sebuah keanehan, gitu. Jadi Rasulullah itu lahir 12 Rabiul Awal. Sedonya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun 11 Hijrah. Jadi Rasulullah sedo tahun 11 Hijrah bertepatan. Ini menurut ulama sejarah bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari. Begitu menurut catatan ulama sejarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah Rasulullah mengembuskan nafas terakhirnya, dan ketika para sahabat beserta kaum muslimin saat itu mendengar, Bapak Ibu, berita kepergian orang yang sangat dicintainya itu, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutannya. Bapak Ibu, kabar kesedihan ini langsung menyebar, Bapak Ibu, ya, ke seluruh pelosok Madinah. Suasananya saat itu berubah menjadi muram. Sahabat Anas bin Malik menuturkan, aku tidak pernah merasakan suatu hari, kata sahabat Ibnu Malik, yang lebih bagus, yang sangat menggembirakan aku, selain pada suatu hari, saat-saat Rasulullah datang ke tempatku. Dan tidak aku rasakan suatu hari yang lebih menyedihkan, kata Anas bin Malik, dan lebih muram selain daripada saat Rasulullah wafat ini. Begitu sahabat Anas bin Malik menyampaikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam At-Tabari, ya, di dalam buku tafsir At-Tabarinya melaporkan ini sikap Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Setelah mendengar berita kematian beliau, ia hanya berdiri mematung. Umar bin Khattab ini seperti tidak sadarkan diri. Lalu Umar bin Khattab itu berkata, beberapa orang munafik mengklaim bahwa Rasulullah telah wafat, kata Umar. Demi Allah, hal itu tidaklah benar-benar wafat. Akan tetapi pergi menuju Allah. Pergi memenuhi panggilan Allah itu maksudnya menuju Allah. Itu sebagaimana Nabi Musa bin Imran yang menghilang dari umatnya selama 40 hari. Jadi waktu Nabi Musa itu mendapatkan panggilan dari Allah, Bapak Ibu, untuk memenuhi panggilan itu, Musa ini kan, Nabi Musa ini kan puasa ya, 30 hari lalu disempurnakan 40 hari. Musa ini menghilang dari umatnya pada saat itu. Lah ini digambarkan oleh Umar bin Khattab, kata Rasulullah itu tidak wafat, tapi memenuhi panggilan Allah itu. Musa kembali katanya setelah dikatakan dia telah tiada. Demi Allah, Rasulullah juga akan kembali, kata Umar, dan akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa ia telah meninggal dunia. Umar juga mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat. Subhanallah. Ini jadi Umar ini, Bapak Ibu, ya, mendengar berita itu, lalu kemudian itu hanya berdiri mematung tadi, lalu kemudian tidak sadarkan diri. Dia ngomong begitu gitu.
Bapak Ibu, dalam keadaan situasi gundah gulana ini, dari tempat tinggalnya di dataran tinggi Madinah, Abu Bakar ini Bapak Ibu mendengar, memacu kudanya, lalu turun dan masuk masjid tanpa berbicara dengan siapapun. Abu Bakar masuk dan menemui Aisyah putrinya. Aisyah putrinya Bapak Ibu ini. Lalu mendekati jasad Rasulullah yang membujur dengan diselubungi. Maksudnya itu ditutup dengan kain warna hitam. Ya, di atas tempat tidurnya. Lalu kemudian Abu Bakar ini menyibak kain itu. Lalu menutupnya kembali. Sambil memeluk jasad beliau. Dalam keadaan menangis sesenggukan Bapak Ibu. Kemudian dia berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada diri engkau. Kalau memang kematian ini sudah ditetapkan atas engkau, seperti memang engkau telah meninggal dunia, atau berarti engkau telah meninggal dunia. Subhanallah. Ini Abu Bakar, Bapak Ibu. Kemudian Abu Bakar keluar rumah Aisyah, ya, yang saat itu Umar bin Khattab itu sedang berbicara di hadapan orang banyak pada saat itu. Abu Bakar berusaha menenangkan Umar. Lalu dia berkata, wahai Umar, duduklah engkau. Rupanya Umar ini kurang respon Bapak Ibu dengan ucapan Abu Bakar ini. Masya Allah, gitu. Itu. Rupanya Umar tidak mau duduk Bapak Ibu. Hingga orang-orang itu perhatiannya beralih tertuju kepada Abu Bakar. Dan meninggalkan Umar. Gitu. Abu Bakar berkata dengan meyakinkannya bahwa Rasulullah, wahai Umar, Rasulullah telah ridho menerima kematiannya. Begitu kata Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berbicara kepada orang-orang yang berkumpul di masjid sambil mengatakan, jika ada orang yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad sudah meninggal dunia. Jika ada orang yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah itu maha hidup. Allah tidak pernah mati. Bapak Ibu, kata-kata Abu Bakar ini lalu diperkuat sambil melafadzkan surat Ali Imran, Bapak Ibu. Pak Jiandi, Assalamualaikum Pak Jiandi. Iya Pak, waalaikumsalam. Siap. Oke, Pak Ji, Iya. panjenengan buka ini. Surat Ali Imran ayat 144, Pak. Mau saya bacakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Iya. Terima kasih Pak Jandi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sahabat Ibnu Abbas itu menuturkan, demi Allah, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat ini. Ini saking gundahnya Bapak Ibu ya. Jadi sahabat-sahabat itu yang selalu dekat dengan Rasulullah itu karena saking susahnya, seakan mereka itu rupanya tidak tahu ayat ini. Padahal ayat ini sudah diturunkan oleh Allah. Iya, hingga saat Abu Bakar membacakannya, maka semua orang itu mempelajari ayat ini. Tak seorang pun di antara mereka yang mendengarnya melainkan membaca ayat ini pada saat itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat namanya Sa'id ibnu Musayyab, ya, seorang tabi'in Madinah, menuturkan bahwa Umar berkata, demi Allah, setelah mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut,
Aku pun menjadi linglung, kata Abu Bakar. Hingga aku tak kuasa mengangkat kedua kakiku. Hingga aku terduduk ke tanah saat mendengarnya. Kini aku sudah tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah wafat. Masya Allah. Kejadian ini komunitas Muslim yang bersedih menjadi tersadar bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nonton ya. Jadi peristiwa ini memang Bapak Ibu bagi para sahabat itu seakan-akan Bapak Ibu Rasul itu masih hidup Bapak Ibu pada saat itu. Sehingga banyak yang tidak tersadar ya karena gundah gulana itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum para sahabat itu mengurus proses penguburan jenazah Rasulullah, muncul Bapak Ibu beberapa kelompok masyarakat Muslim Madinah yang tengah berunding. Jadi mari kita ketahui dalam sejarah ternyata ya jenazah Rasulullah ini tidak segera dirawat gitu. Tetapi justru para sahabat-sahabat yang yang bersedih pada saat itu Bapak Ibu itu sampai lupa menguburkan jenazah itu. Karena muncul beberapa kelompok masyarakat Muslim Madinah itu yang telah berunding untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah. Jadi mikir penggantinya. Sebagai pemimpin pemerintahan, juga sebagai pemimpin keagamaan mereka. Kaum Ansor dan Muhajirin tengah mendiskusikan siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah Muhammad SAW untuk membimbing ya kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini. Begitu. Dalam hal ini ada seorang sejarawan yang terkenal Bapak Ibu yang namanya Muhammad Husain Hekal dalam sebuah studi analisis permulaan sejarah Islam sepeninggal Rasulullah mencatat ini. Keterangan mula-mula muncul dari perbedaan status kaum muslimin di Madinah. Ini Rasulullah sedo itu. Pada saat setelah sedo ini. Tapi belum dikubur. Yakni kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor yang merasa telah menolong dan membantu Rasulullah. Dan kaum Muhajirin saat mereka terdolimi di Mekah. Merasa lebih berhak katanya meneruskan tampuk kepemimpinan Rasulullah ini. Lagi pula pusat kepemimpinan Islam berada di Madinah. Di kampung mereka sendiri. Mereka segera berkumpul Bapak Ibu. Dan berkumpul di sebuah tempat. Maksudnya di sebuah gedung. Ya, bernama Sakifah Bani Sa'idah, yang saat itu perundingan ini dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Pada hari itu, gitu kan? Dari suku Khazraj, dari golongan Ansor ini, Sa'ad bin Ubadah ini, suatu suku terkemuka di Madinah. Walaupun saat itu, ya, Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan sakit, Bapak Ibu, ia tetap menyampaikan suatu usulan agar kepemimpinan Islam pasca Rasulullah dipegang oleh kaum Ansor. Begitu usulannya Sa'ad bin Ubadah. Bapak Ibu, mendengarkan usulan Sa'ad bin Ubadah ini, serempak para sahabat Nabi dari golongan Ansor ini menjawab, tepat sekali pendapatmu, wahai Sa'ad. Kami serahkan persoalan ini ada di tanganmu, kata mereka. Demi kepentingan kaum muslimin, engkaulah pemimpin kami, katanya. Jawab kaum Ansor ini, serempak Bapak Ibu. Di tempat terpisah, Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah dan keluarga Nabi yang lain sedang berada di sekeliling jenazah Nabi. Jadi merawat Nabi. Karena apa? Di sekeliling jenazah Rasul. Mereka tengah mempersiapkan pemakaman. Sementara Umar bin Khattab mulai berpikir mendengar tentang suksesi kepemimpinan pasca Rasulullah ini. Ia segera mendatangi sahabat Nabi yang lain, Bapak Ibu, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bapak Ibu, Umar bin Al-Khattab berkata, bentangkan tanganmu, hai Abu Ubaidah. Engkau akan kubaiat. Engkau salah seorang kepercayaan umat ini. Bapak Ibu, atas dasar ucapan Rasulullah, begitu katanya. Mendengar ucapan Umar ini, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah segera menjawab,
Wahai Umar, sejak engkau masuk Islam, engkau tak pernah tergelincir. Engkau akan memberikan sumpah setia kepadaku. Padahal, kata Abu Ubaidah, Bapak Ibu, masih ada sahabatmu yang sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat mereka tengah berdiskusi, berita tentang pertemuan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah ini, sampai ke telinga para sahabat, Bapak Ibu. Akhirnya Umar segera mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar ini kan merawat jenazah, Bapak Ibu. Ya, mertua Nabi ini. Jadi Abu Bakar itu kan mertuanya Nabi. Lalu kemudian berkata bahwa dirinya sedang sibuk terhadap proses penguburan jenazah Rasul. Namun karena desakan Umar, akhirnya Abu Bakar rela juga, Bapak Ibu, datang ya untuk menemui Umar. Tidak lama Umar berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak tahu kaum Ansor dengan kaum Muhajirin sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, maksudnya di gedung. Mereka rupanya ingin menyerahkan kepemimpinan ini kepada Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya keduanya pun segera pergi ke Sakifah Bani Sa'idah, Bapak Ibu. Maksudnya Abu Bakar dan Umar ini. Abu Bakar dengan kelembutan sikap dan pilihan kata-katanya mencoba meyakinkan kaum Ansor bahwa mereka, maksudnya kaum Muhajirin, adalah orang-orang yang pertama menerima Islam. Begitu katanya Abu Bakar. Oleh karena itu, tampuk kepemimpinan, maksudnya yang akan jadi amir itu lebih tepat berada di tangan mereka. Maksudnya di tangan kaum Quraisy, yaitu Muhajirin, Bapak Ibu. Sedangkan kaum Ansor tetap dilibatkan dalam pemerintahan sebagai wazir, maksudnya menteri atau pembantu atau penasehat. Begitu pidatonya Abu Bakar pada saat itu, Bapak Ibu, ya. Menanggapi kata-kata Abu Bakar ini, sebagian besar kaum Ansor terpikat dengan gaya tuturnya, sehingga sikap mereka jadi melunak. Namun ada juga yang masih tetap mempertahankan pendapat bahwa mereka kaum Ansor lebih berhak menjadi pemimpin, maksudnya pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kaum Ansor yang pertama-tama menolong dan membantu Rasulullah dan kaum Muhajirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketegangan ini rupanya terus terjadi. Sehingga antara Umar bin Al-Khattab sebagai wakil kaum Muhajirin dengan sahabat yang bernama Khubab bin Al-Mundir bin Al-Jamuh dari golongan Ansor, terlibat perdebatan yang cukup tajam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di tengah situasi seperti ini, maka berdirilah seorang sahabat Muhajirin. Ya, ini sahabat Muhajirin yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada saat itu beliau berpidato menyampaikan ya sebagai penengah. Wahai saudara-saudaraku sahabat Ansor, kata Abu Ubaidah, kalian semua adalah orang yang pertama-tama memberikan bantuan dan dukungan kepada dakwah Rasul. Maka janganlah kalian sekarang menjadi orang yang pertama pula mengadakan perubahan dan perombakan. Ucapnya Bapak Ibu, ucapnya Abu Ubaidah ini. Tidak lama setelah sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu menyampaikan pidatonya, Umar bin Al-Khattab beserta Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan orang-orang Ansar yang diwakili oleh Khubab bin Al-Mundir bin Al-Jamuh membaiat Abu Bakar, Bapak Ibu. Jadi Abu Bakar ini dibaiat sebagai khalifah pertama, penerus kepemimpinan pasca Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa ini terjadi hingga masuk waktu malam dari hari Senin itu. Jadi Rasulullah kan setdonya hari Senin pada waktu duha. Lah, rupanya ya perundingan ini Bapak Ibu itu masuk waktu malam, sampai masuk waktu malam hari Senin itu. Sementara jasad beliau yang mulia masih tetap membujur di atas tempat tidur dengan diselubungi penutup kain penutup hitam tadi. Pintu rumah ditutup, pintu rumah Rasul, dan hanya boleh dimasuki keluarga beliau. Orang-orang sibuk
membuat persiapan untuk mengurus jenazah beliau hingga akhir malam mendekati subuh atau malam Selasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keesokan harinya para sanak keluarga memandikan jasad beliau tanpa melepaskan kain yang menyelubunginya itu. Ulama sejarah mencatat orang-orang yang ikut memandikan jenazah Rasul adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, ini paman Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sendiri. Kemudian ada seorang sahabat namanya Al-Fadl dan Al-Qasam. Jadi Al-Fadl dan Al-Qasam ini keduanya itu anak Abbas, anak Al-Abbas. Kemudian ada seorang namanya Sarkon, pembantu Rasulullah, itu Sarkon. Usama bin Zaid, ya, ini mantan budak Rasulullah yang dimerdekakan. Kemudian ada seorang namanya Aus bin Khaili. Bapak Ibu, ulama sejarah mencatat ini. Al-Abbas, Al-Fadl, dan Al-Qasam ini bertugas membalik-balikkan jasad Rasulullah pada saat Rasul dimandikan itu. Kemudian Sarkon mengguyur air. Ali bagian membersihkan tubuh Rasulullah. Dan Aus Al-Khaili tadi mendekat jasad beliau di dadanya. Kemudian mereka mengkafani jasad beliau dengan 3 lembar kain putih terdiri dari bahan katun dari Yaman tanpa menyertakan pakaian atau penutup kepala. Bapak Ibu, kemudian mereka saling berbeda pendapat. Setelah Rasulullah ini dimandikan, itu masih ada terjadi perbedaan pendapat lagi. Apa perbedaan pendapatnya? Di mana beliau akan dikubur? Rasulullah dikubur di mana maksudnya? Tidak lama, lalu Abu Bakar ini Bapak Ibu menyampaikan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Abu Bakar, tidaklah seorang nabi meninggal dunia, melainkan dia dikubur di tempat dia meninggal dunia itu. Masya Allah. Bapak Ibu mendengar ucapan Abu Bakar ini, ada seorang sahabat namanya Abu Tolhah, segera memindahkan tempat tidur Rasulullah, di mana beliau meninggal dunia tadi, lalu menggali liang lahatnya, persis di bawah tempat tidur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang masuk ke dalam bilik secara bergiliran. 10 orang untuk mensolati jenazah Rasulullah tanpa seorang pun yang menjadi imam pada saat itu. Giliran pertama kali yang mensolati adalah keluarga beliau. Kemudian disusul orang-orang muhajirin. Lalu sahabat-sahabat dari golongan Ansor. Setelah kaum laki-laki, giliran kaum wanita yang mensolati Rasulullah. Kemudian disusul oleh anak-anak. Ini menurut ulama sejarah. Semua ini dilaksanakan sehari penuh pada hari Selasa itu. Jadi keesokan harinya Bapak Ibu. Hingga menginjak malam Rebu. Aisyah berkata, kami tidak mengetahui penguburan Rasulullah hingga kami mendengar suara sekrop itu di tengah malam hari Rebu itu. Jadi Rasulullah rupanya esok harinya Bapak Ibu. Ya, hari Senin sedo, kemudian hari Selasa malam Rebunya. Jadi Rasulullah itu dimakamkan pada waktu malam kayaknya. Bapak Ibu, dari kisah pembaiatan Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq tadi ya, sebelum jenazah Rasulullah disemayamkan, itu bisa kita ambil hikmah. Betapa para sahabat-sahabat Nabi itu sangat khawatir dan sangat peduli bagaimana nasib umat Islam setelah ditinggal oleh seorang public figure yang menjadi panutannya. Yang menyelamatkan umat manusia ini dari siksa api neraka. Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan pasca Rasulullah wafat adalah masalah yang sangat penting menurut pandangan para sahabat. Sebab masalah ini akan sangat menentukan nasib umat Islam. Kita menemukan sebuah hadis yang sahih Bapak Ibu. Ketika detik-detik Rasulullah akan menghadap kepada Allah yang maha tinggi. Di saat sakit yang mendera Rasulullah sangat parah. Hingga beliau sudah tidak bisa lagi menjadi imam sholat. Ketika itu Rasulullah memilih sahabat Abu Bakar Bapak Ibu. Untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat. Ini ada suatu isyarah ya. Jadi ada suatu hadis Bapak Ibu. Ada riwayat Bukhari Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anha. Qala. Ya. Lama stadda bi Rasulillah ya wajahhu kila muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas faqala lahu fis shalah
Dari Ibnu Umar, ia berkata, ketika Rasulullah sakit keras, ada seseorang yang menanyakan tentang imam sholat. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah tidak memilih sahabat-sahabat yang lain untuk menjadikan imam sholat itu? Padahal saat itu Rasulullah mengetahui masih banyak sahabat-sahabat lain selain Abu Bakar. Hadis ini mungkin sebagai isyarah Bapak Ibu, keyakinan Nabi kepada Abu Bakar ini. Kemudian Rasulullah juga bersabda lagi, ya Abu Bakrin la tabki inna aman nanas alaya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, jangan engkau menangis, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang paling baik kepadaku dengan hartanya dan pertemanannya adalah engkau, wahai Abu Bakar. Sekiranya aku boleh mengambil seseorang dari umatku sebagai kekasih, maksudnya teman yang akrab, maka tentu saya telah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Pada peristiwa pembaiatan terhadap sahabat Abu Bakar ini, pada tahun 12 Hijrah, bertepatan dengan 632 Masehi, itu ternyata tidak semua para sahabat setuju, Bapak Ibu, dengan pembaiatan Abu Bakar ini. Sahabat-sahabat yang tidak setuju menurut catatan ulama sejarah, ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari, itu tidak setuju. Ada lagi namanya Ammar bin Yasir, juga nggak setuju kalau Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Ada lagi Al-Miqdad bin Amr, dan ada lagi Salman Al-Farisi. Ini seorang Yahudi yang masuk Islam, Bapak Ibu. Salman Al-Farisi. Kayak Abdullah bin Salam juga ya. Dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak sempat menyatakan pembaiatan. Karena masih dalam suasana berkabung. Perihal ditinggal mati sepupunya. Sekaligus mertuanya itu. Jadi Ali itu, karena mantunya Rasulullah, juga Ali itu adalah mantunya Bapak Ibu. Yaitu Rasulullah. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa Ali tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar selama 6 bulan. Ya, setelah Abu Bakar dilantik karena persoalan politik kepemimpinan tersebut. Bapak Ibu, Masya Allah. Menurut ulama sejarah, masalah khalifah sesudah Rasulullah wafat ini, itu merupakan pokok perselisihan ya di antara 3 golongan besar. Jadi ini butuh kita cermati dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan Bapak Ibu ya, suksesi ini. Tetapi kita melihat backgroundnya, sejauh mana. Ada di antara rupanya sahabat itu yang tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar ya. Setelah Abu Bakar ini rupanya diangkat menjadi khalifah itu. Nah, menurut ulama sejarah, ini rupanya masih ada terjadi perselisihan katanya. Di antara 3 golongan besar. Siapa 3 golongan besar itu? 1, golongan Ansor. Kemudian ada kaum Muhajirin, Bapak Ibu. Jadi golongan Ansor ini yang menyambut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu. Kemudian kalau Muhajirin kan orang-orang yang berhijrah ya dari Mekah ya. Kemudian ada juga kelompok golongan besar Bani Hasyim. Selain itu sebenarnya masih ada kelompok tersebut yang terselubung, yang cukup potensial dalam mewujudkan ambisinya sebagai penguasa tunggal mereka. Mereka adalah golongan Bani Umayyah. Bapak Ibu, sikap golongan akhir ini, yang namanya golongan Bani Umayyah ini, nanti insya Allah akan kita kupas ya, tercermin pada sikap tokoh utamanya. Siapa tokoh utamanya? Adalah Abu Sufyan bin Harb, seorang gembong Quraisy yang masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Orang ini suka memanas-manasi anggota keluarga Bani Hasyim atas terpilihnya sahabat Abu Bakar yang berasal dari suku Bani Tamim ini. Kalau Abu Bakar ini kan berasal dari suku Bani Tamim, yaitu sebuah suku yang kurang terkemuka. Abu Sufyan mengatakan, sungguh hanya darah yang akan dapat memadamkan sampah ini. Masya Allah. Hai keluarga Abdul Manaf, mengapa mesti Abu Bakar yang memerintah kamu? Mana kedua orang yang dihina itu? Maksudnya adalah Ali dan Abbas. Ini ucapnya, begitu ucapnya Abu Sufyan Bapak Ibu.
Namun menurut Muhammad Hussein Hekal, ya, di dalam biografi sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, sepeninggal Nabi, Ali bin Abi Thalib segera menjawab pada saat itu dengan tegas, "Wahai Abu Sufyan, engkau selalu memusuhi Islam dan memeluknya, tetapi engkau tak akan berhasil. Aku berpendapat Abu Bakar memang pantas untuk itu." Itu kata Ali. Para ulama sejarah hampir semuanya menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib menolak hasutan Abu Sufyan dan segera berbaiat kepada Abu Bakar. Setelah 6 bulan berlalu, Bapak Ibu, Abu Sufyan enggan membaiat Khalifah Abu Bakar. Sekembalinya dari Sakifah Bani Sa'idah menuju Masjid Nabawi, bersama umat Islam pada saat itu, sebagai yang dilakukan oleh kaum Bani Hasyim. Prakarsa pemilihan khalifah di Bani Sakifah yang dimotori oleh Sa'ad bin Ubadah adalah benar-benar meneguhkan kembali bangkitnya semangat fanatisme golongan dan permusuhan antar suku yang pernah terjadi sebelum Islam. Bapak Ibu, kiranya dapat dipahami bahwa pemilihan khalifah tersebut tanpa keikutsertaan Ali bin Abi Thalib sebagai wakil Bani Hasyim tampaknya membawa kekecewaan mereka yang menginginkan hak legitimasi kekhalifahan di tangan Ali bin Abi Thalib. Ini sangat kecewa Bapak Ibu, karena Ali pada saat itu, Bapak Ibu, itu tidak datang pada saat pembaiatan Khalifah Abu Bakar, yang saat itu sedang mengurus jenazah Nabi. Jadi Ali ini masih sedang mengurus jenazah Rasulullah. Mereka beralasan bahwa Ali adalah lebih berhak katanya dan lebih utama menggantikannya. Bapak Ibu, karena dia adalah menantunya. Dan selain itu, ia juga seorang yang mula-mula masuk Islam sesudah istrinya Khadijah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngaten nggih? Lah, kisah ini nanti akan kita lanjutkan Bapak Ibu, ya, setelah pertemuan ini, karena pada hari itu Rasulullah wafat hari Senin itu sampai malam Bapak Ibu. Bahkan jenazah Rasul itu sampai tertinggal, ya, belum dikuburkan, sehingga itu baru dikuburkan esok harinya. Karena apa? Karena rupanya terjadi perselisihan antara 3 golongan tadi yang sudah saya sampaikan. Dan inilah Bapak Ibu cikal bakal yang nanti akan muncul yang namanya golongan-golongan firqah itu setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Akan muncul namanya ahli sunnah, akan muncul nanti namanya Syiah, akan muncul lagi namanya Khawarij dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah akan saya kupas lanjutannya kisah ini, ya, karena ini sangat berurutan Bapak Ibu. Kalau tidak kita kupas, maka kita sebagai seorang Muslim rupanya akan ketinggalan berita ini, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Dan saya serahkan kepada Pak Haji Alwi. Terima kasih. Monggo Pak. Pak Ustadz.